Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya Siti Asia. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Islam. Baik, langsung saja kita akan masuk ke latar belakang. Sejak kedatangan umat Islam pada abad ke-13 Masehi hingga saat ini, fenomena pemahaman keislaman umat Islam Indonesia masih ditandai oleh keadaan amat variatif. Kondisi keislaman seperti serupa ini barangkali terjadi pula di berbagai negara lainnya. Kita tidak tahu persis apakah kondisi demikian itu merupakan sesuatu yang alami yang harus diterima sebagai suatu kenyataan untuk diambil hikmahnya, ataukah diperlukan adanya standar umum yang perlu diterapkan dan diberlakukan kepada berbagai paham keagamaan yang variatif itu. Sehingga walaupun keadaannya amat bervariasi, tetapi tidak keluar dari ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta sejalan dengan data-data historis yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nah, dalam makalah ini, pemakalah akan menjelaskan tentang studi Islam interdisipliner, sehingga dalam mengkaji suatu teks agama dalam Islam tidak cukup hanya dengan menggunakan makna tekstualnya saja, tetapi harus dengan pendekatan yang interdisipliner. Kemudian akan memudahkan dalam mencernakan makna dari suatu masalah tersebut. Selanjutnya, pengertian pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Pendekatan interdisipliner ini adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan sudut pandang perspektif. Pendekatan ini muncul sebagai bentuk dari tuntunan modernitas dan globalisasi dalam mengkaji Islam yang saintifik dan secara serius melibatkan berbagai tempat. Pendekatan multidisiplin, sebuah doktrin kajian Islam normatif tersebut merupakan bagian panjang dari tradisi keilmuan Islam klasik. Kerangka studi demikian digunakan di berbagai belahan dunia Islam, khususnya di Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Afghanistan, dan menjadi model kajian dominan di masyarakat muslim di seluruh dunia. Kajian Islam secara normatif dalam pemikiran Islam diantaranya ilmu fikih, usul fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk ke studi Islam lewat pendekatan sejarah. Sejarah dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut tarik, yang secara harfiah berarti ketentuan waktu dan secara istilah berarti keterangan yang telah terjadi pada masa lampau. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah merupakan terjemahan dari kata history yang secara harfiah diartikan the past experience of mankind, yaitu pengalaman umat manusia di masa lampau. Jadi sejarah adalah ilmu yang membahas berbagai masalah yang sudah terjadi di masa lampau, baik yang berkaitan dengan masalah politik, sosial ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan historis adalah upaya untuk menelusuri asal-usul dan pertumbuhan ide-ide dan lembaga-lembaga keagamaan melalui periode waktu tertentu dalam perkembangan pertumbuhan historis dan untuk menilai peran faktor-faktor yang berinteraksi dengan agama dalam periode tersebut. Hal utama dari analisis histori adalah penggunaan bukti-bukti pertama, baik berupa sumber-sumber dokumenter maupun benda-benda yang masih dijumpai. Bukti dokumen khususnya literatur barangkali merupakan tipe analisis historis yang lebih umum dan memerlukan perhatian khusus dalam mengkaji agama-agama. Nah, yang kedua nih, pendekatan kawasan yang berusaha untuk memetakan sejarah perluasan dan perkembangan Islam berdasarkan teritorial atau wilayah tertentu. Yang ketiga, pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini bermaksud untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada dua pendekatan lain, pendekatan kronologis dan kawasan. Kemudian secara filosofis yang dimaksud adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan analisis spekulatif filsafat. Saya ulangi, permasalahan itu dengan menggunakan analisis spekulatif. Kemudian filsafat itu adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. Namun filsafat tidak mau menerima segala bentuk otoritas baik dari agama maupun ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pendekatan filsafat.
Studi Islam interdisipliner merupakan pengembangan dan penjabaran dari 3 topik, yaitu pendekatan filsafat, sosiologis, dan sejarah yang menekannya lebih diarahkan pada aspek aplikasinya. Studi Islam lewat pendekatan filsafat menjabarkan tentang iblis dan kontroversi penafsiran klasik dan modern sebagai berikut. Kontroversi penafsiran tentang iblis dalam Al-Quran berawal dari rencana Tuhan untuk menciptakan dan mempersiapkan seorang khalifah di bumi. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30-34. Selanjutnya pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis, salah satu ciri utama pendekatan ilmu-ilmu sosial adalah pemberian definisi yang tepat tentang wilayah telaah mereka. Adam berpendapat bahwa studi sejarah bukanlah ilmu sosial, tetapi sebagaimana sosiologi, perbedaan mendasar terletak bahwa sosiologi membatasi secara pasti bagian dari aktivitas manusia yang dijadikan fokus studi dan kemudian mencari metode khusus yang sesuai dengan objek tersebut. Sedangkan sejarawan memiliki tujuan lebih luas lagi dan menggunakan metode yang berlainan. Baik, kita akan masuk ke ajaran Islam dalam struktur iman, Islam, dan ihsan. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya guna diajarkan kepada manusia. Ia dibawa secara kontinu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Sedangkan iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu dalam kurung yang dipercaya itu memang benar dan nyata adanya. Kemudian Islam berasal dari kata bahasa Arab aslama yuslimu islaman, yang berarti secara kebahasaan menyelamatkan, dan secara istilah beberapa yang terpenting dalam pemahaman mengenai keislaman yaitu Islam dan Muslim. Kesemuanya berakar dari kata salam yang berarti kedamaian. Kata Islam lebih spesifik lagi didapat dari bahasa Arab aslama yang bermakna untuk menerima, menyerah atau tunduk. Yang terakhir ihsan. Dalam Al-Quran terdapat 166 ayat yang berbicara tentang ihsan dan implementasinya. Dari sini kita dapat menarik satu makna betapa mulianya dan agungnya perilaku dan sifat ini hingga mendapat porsi yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Rasulullah pun sangat memberi perhatian terhadap masalah ihsan ini sebab dia merupakan puncak harapan dan perjuangan seorang hamba. Puncak semua pengajaran yang dilakukan Rasul pun mengarah kepada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna dan akhlak yang mulia. Selanjutnya, pentingnya pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu, serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Perkembangan pembidangan studi Islam dan pendekatannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu adanya penekanan terhadap bidang dan pendekatan tertentu dimaksudkan agar mampu memahami ajaran Islam lebih lengkap, komprehensif, sesuai dengan kebutuhan tuntunan yang semakin lengkap dan kompleks. Baik, kita sudah masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini adalah pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan yang sangat penting untuk digalakkan, apalagi jika pendekatan ini dipakai untuk memahami pesan-pesan Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Islam adalah satu-satunya agama yang diakui Allah dan sisinya. Sedangkan iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah Islam. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan. Sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah dan barometer tingkat keimanan dan ketakwaan seorang hamba, maka Islam tidak sah tanpa iman, dan iman pun tidak akan terwujud tanpa adanya Islam. Yang ketiga,
Pendekatan interdisipliner merupakan langkah pendekatan baru dalam rangka melakukan kontekstualisasi pesan-pesan Islam agar pesan-pesan Islam betul-betul sahih li kulli zaman wa al makan. Baik, berakhir sudah pemaparan materi kami tentang makalah yang berjudul Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Islam. Akhir kata, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.